Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Ibu, juga. perkenalkan, saya dengan perawat Anissa. Ya Bu, saya melakukan kunjungan ke rumah ini. Ibu dengan ibu siapa ya? Ibu Dini. Ibu Dini ya. Ibu mempunyai anak bernama siapa ya Bu ya? Naura. Iya, anak Naura. Usianya berapa tahun ya Bu ya? 6 tahun. Anak Naura 6 tahun. Tepatnya tanggal lahirnya kapan ya Bu ya? 14 Februari. 14 Februari ya. Ya, baik Ibu. Ya. Kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan screening perkembangan dan pertumbuhan berdasarkan usia adik. Usia adik kan 6 tahun ya Bu ya. Kalau dalam perhitungan bulan mungkin 72 bulan ya Bu ya. Nah, di sini sekarang saya akan melakukan serangkaian tes untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan adik di usia yang memang seharusnya 72 bulan ya Bu ya. Baik, kita mulai dulu ya Bu ya. Ibu, apakah selama ini adik ada keluhan selama masa pertumbuhan? Apakah telat berbicara, telat berjalan, ataupun bagaimana, ada tidak? Tidak ada. Nah, saya baik ya. Baik, kita mulai dulu ya Bu ya. Sekarang serangkaiannya, sekarang Ibu akan melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala dan yang lainnya Bu. Ibu tadi sudah dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala ya Bu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan selanjutnya ya ke Ade ya. Ade, nanti kalau kakak menyebutkan pertanyaannya Ade jawab ya. Ya, Ade bisa dilihat di sini ini ada warna merah yang mana ya, bisa ditunjukkan ya? Oh ya, bagus ya. Warna hijau yang mana? Ya, warna biru yang mana nak? Ya, warna kuning. Ya. Nah, selanjutnya bagus ya, semuanya benar ya. Ada warna merah, kuning, biru, dan hijau. Selanjutnya, Ade bisa menggambar orang tidak? Saya, ya sebisanya Ade aja menggambar. Ini pulpennya nak. Pakai tangan dulu. Nah, gambar orang soleh. Gambar orang, ya. Ini, ya. Kepingnya sini. Ya, itu ini apanya? Ya, terus kita Kasih rambut dulu. jangan dikasih tahu ya Bu ya. Lihat sama Ade sendiri. Ada tangannya ya. Terus Tangannya. Ya, di tangan. Tetes tadi. bagus ya gambarnya. Coba sekarang sebutkan kalau ini gambar apa aja. Ini apanya? Tangannya. Ini apanya? Kakinya, Ini? kepalanya, Ini yang di atas yang ada buat apa? rambut, Oh iya, pintar ya, bagus ya. Nah, selanjutnya ada bisa ini enggak buat kotak enggak? bisa, Kayak gini nih nak. Nah, bagus. Iya, pintar. Itu gambar apa? Kotak ya? Kotak. Iya. Nah, bagus ya gambarnya. Nah, sekarang Ade bisa sebutkan enggak? Kalau kuda itu besar, kalau tikus kecil, kecil, kalau api itu panas, kalau es dingin, pintar, kalau ibu itu seorang wanita, kalau ayah seorang pintar. Terus selanjutnya ada bisa sebutkan nggak kalau sendok itu terbuat dari pintar. Kalau sepatu terbuat dari apa? Karet. kayu, Kain, pintar. Satu lagi ya, kalau pintu itu terbuat dari apa? kayu, Kayu ya. Oh iya, kayu ya. Baik, Adek, kalau sehari-hari di rumah udah bisa pakai baju sendiri nggak? bisa, Bisa. Coba dipakai ini bajunya. Gimana? Cara Dipasang. memakai. Cara pakai bajunya gimana? Berdiri dirinya di. Boleh berdiri. Nah, ini apa? iya. Tangannya itu. Itu sweater gitu. Nah, pinter ya. Satu lagi, masukinnya gimana? Nah, pinter ya. Bisa, Bagus ya. Mau dibuka, mau dipasang lagi? Boleh. Ada berdiri nak? Bisa melompat gak? 2 kali. Lompat aja. Sok, 1, 2, 3. Satu lagi. Pinter. Satu kakinya diangkat.
Ditahan sampai hitungan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, satu lagi. 11. Pinter. Nah, sekarang adek bisa tangkap ini enggak ya? Yuk, tangkap ya. Tangkap 1, bolanya. 2, 3. Iya. Satu lagi ya. Pelan-pelan. ya. 1, 2, 3. Pinter. Yuk. Udah dilakukan kuesioner pra-screening perkembangan sesuai usia ada 72 bulan ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes daya dengar ya, jadi mengecek pendengaran Ade. Nah, Ade dimulai ya, siap ya? Ya. Ade bisa sebutkan enggak yang ada barang-barang yang ada di depan Ade? Yuk, sebutkan ini apa? Bola. Bola biasanya buat apa ya? Buat main. Main. Kalau ini apa? Buat ngegunting kertas. Namanya apa? Gunting. Gunting. Ada lagi yang di depan, ada apa lagi? Pulpen. Pulpen buat apa? Buat nulis. Buat nulis. Ada lagi? Apa lagi? Iya, itu. Ukur. Ukur. Ada lagi nggak? Ada apa lagi di depan? Itu buat apa? Salah sih buat nempelin. Pintar. Yuk, lanjut. Sekarang Adek bisa pernah main ini nggak? Tok ame-ame. Bisa. Yuk, gimana mulainya? Tok ame-ame. Belang. Ya, terus? Siang makan nasi. Iya. Malam minum susu. Pintar. Ya, bagus ya. Selanjutnya kita akan tes daya lihat ya Ade ya. Ibu ya, dilakukan tes daya lihat untuk mengecek penglihatan Ade, mengecek pertumbuhan penglihatannya sedini mungkin. Nah, yang pertama, Ade bisa menggunting ini dulu nggak? Nah, ini kan ada arah buat guntingnya. Jadi garisnya lurus di Garis, guntingnya. Bu. Coba Pegangin. digunting. Sebisanya ada. Lurus ini banget ya. Oh, ya, pinter. Terus. Rapat. Yuk, sama ada lagi. Sedikit lagi. Bu, Ade akan dilakukan tes daya lihat ya Bu ya. Selanjutnya, Ade nanti berdiri di sini, nanti sebutkan yang kakak tunjukkan ya. Nah, nanti samakan arahnya dengan ini ya. Ya, Ade simpan ini. Sekarang tutup mata Ade yang sebelah ya. Coba Ade sebutkan yang ini arahnya gimana? Itu kayak gimana? Itu, Itunya, tunjukin. tunjukin. Nah, pinter. Kalau yang ini ke gimana? Iya, pinter. Kalau yang ini kelihatan nggak? Pinter. Sekarang tutup mata sebelahnya. Nah, yang ini gimana? Ini pinter. Yang ini pinter. Satu lagi, yang ini pinter ya, bagus ya. Ya boleh duduk lagi. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan tentang masalah perilaku dan emosional Ade. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjawab iya ataupun tidak ya. Ya. Yang pertama, Ibu, apakah Ade sering bereaksi negatif, misalnya marah tanpa sebab yang jelas? Punya HP-nya apa ya? Tidak ya. HP-nya Tidak ya. Kemudian selanjutnya, apakah Ade kalau sehari-harinya lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari orang-orang teman sebayanya? Apakah suka bermain atau tidak? Suka bermain. Ya, sosialisasinya bagus lah ya. Ya, bagus ya. Menurutnya, apakah Ade kalau ada kemauan itu kalau misalkan Ibu diarahkan tidak boleh ini cenderung menentang atau enggak? Menurut kalau hal-hal yang baik misalnya, menurut ya enggak menentang gitu ya. Ya, selanjutnya apakah Ade kalau ada ketakutan suka mudah takut, cemas tanpa sebab gitu? Seperti mudah takut ya, seperti hal-hal berbahaya gitu. Iya. Ya, selanjutnya kalau misalkan dikasih arahan, apakah Ade berkonsentrasi mendengarkan tidak? Mendengar. Bagus ya. Ya, selanjutnya kalau kemana-mana, apakah Ade cenderung selalu minta ditemani atau mandiri gitu? Mandiri ya. Pada saat-saat tertentu mungkin Iya, butuh kayak ke warung ditemani ya. apa gitu. Kemudian Kadang ditemani. kalau iya ya.
Kalau selanjutnya, apakah adek selama tidur ada gangguan tidur, perubahan pola tidur gitu, tidur siang atau tidur malam gimana? Biasa normal. Biasa normal ya. Selanjutnya kalau dalam pola makannya gimana? Apakah ada sulit makan atau tidak? Gimana? Kadang-kadang tapi Kadang. lagi bagus-bagus Oh gitu. iya, bagus ya. Kemudian kalau apakah ada keluhan misalkan sakit kepala, sakit perut baru-baru ini? Sakit perut enggak ya deh? Enggak ada ya. Ya kalau lagi kecewa berkepanjangan, kalau protes itu ada sering putus asa kabur kayak gitu enggak? Paling marah aja gitu. Marah aja yang enggak sampai melakukan hal gitu. negatif ya. Ya selanjutnya apakah adek masih suka mengompol atau menghisap jari jempol kayak gitu? Kadang-kadang sih kalau ngompol mah sekarang udah jarang gitu. Ya. Kemudian apakah suka berkelahi dengan teman-temannya? Suka tapi ngomong gitu, bukan fisik. Bukan fisik ya. Bukan fisik. Iya. Selanjutnya apakah adek sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh teman-temannya? Gimana? Sering dibully, iya. Tapi adanya responnya gimana, Bu ya? Kadang dianya lebih baik pulang sendiri aja gitu. Kalau sudah Iya, dikasih jadi tahu dia kalau udah nggak, ada coping sendiri ya kalau nggak untuk diajak main, menjaga udah dirinya pulang gitu gitu, ya. iya. Ya, baik Ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan apakah ada gangguan pemusatan perhatian, konsentrasinya sulit atau hiperaktivitas gitu ya. Ya, selanjutnya apakah adek selalu beraktivitas berlebihan, tidak ada lelah, tiap hari tuh lari-lari gitu? Enggak? Oh enggak. Enggak ya. Terus apakah ada misalkan tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri? Enggak ya? Enggak ya. Apakah ada kalau ketemu dengan teman-temannya suka mengganggu gitu, tiba-tiba mukul gitu? Enggak diganggu dia. Enggak ya. Selanjutnya kalau ada melakukan aktivitas, apakah suka misalkan menyelesaikan sesuatu tuh sampai akhir, misalkan disuruh, apakah dia disuruh misalkan berbelanja ke warung sama mama, apakah mengikutinya dengan baik atau enggak? Ya, mengikuti dengan baik. Kalau adakah gerakan-gerakan ada yang misalkan secara tidak sadar dia lakukan, misalkan selalu mengemut jempolnya ke mulut gitu, ada enggak? Oh enggak ya. Kalau misalkan adanya minta sesuatu, apakah memang harus selalu diturutin? Enggak terlalu maksa adanya ya. Kalau misalkan dikasih tahu udah teralihkan, nggak misalkan dikasih tahu tapi dia nggak mendengarkan langsung pergi gitu, suka gitu? Suka didengerin. Baik ya. Ya kalau misalkan lagi marah, ledakan kesalanya biasanya kayak gimana, Bu? Ya kalau gimana, kalau dibilangin udah dianya kemana gitu. Baik. Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, pemeriksaan perkembangan pertemuan Ade tadi sudah dilakukan ya Bu ya. Nah, kesimpulannya tadi berat badan Ade, tinggi badan, dan lingkar kepalanya memang dalam rentang normal ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Selanjutnya tadi ada kuesioner perkembangan sesuai usia adeknya. Bagus, Ade bisa melakukan sesuai arahan ya Bu ya. Selanjutnya tes daya lihatnya, daya dengarnya, Ade bisa melakukan dengan baik ya Bu ya. Namun mungkin tadi ada sedikit ini ya dari perilaku dan emosional Ade yang memang masih perlu dibimbing ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk kecenderungan ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, alhamdulillah baik ya Bu ya dari tadi kuesioner yang ditanyakan ke Ibu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan sedikit memberi pendidikan kesehatan kepada Ibu berkaitan dengan usia yang sesuai dengan Ade. Usia sesuai Ade ini biasanya untuk melatih gerakan motorik kasarnya seperti tadi. Biasanya Ade kalau misalkan harus melakukan berlari gitu ya, berolahraga berlari atau mengikuti bermain dengan teman-temannya, misalkan lari-lari seperti selanjutnya bersepeda, itu baik dilakukan di usia Ade ya Bu ya, tapi masih perlu dalam bimbingan. Selanjutnya untuk gerakan motoris halusnya tadi diusahakan misalkan dia dilatih dengan cara menggambar terus mewarnai. Nah, kemudian dilatih berbicaranya dengan
misalkan menanyakan kegiatan sehari-harinya, kemudian seperti itu ya Bu ya. Nah selanjutnya untuk sosialisasi dengan teman sebayanya di usia ini Ade itu sangat disarankan untuk lebih banyak maksudnya bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, misalkan melakukan permainan seperti masak-masakan, seperti bermain yang lain ya, boneka yang seperti itu untuk melatih perkembangan motorik kasar, halus, dan bersosialisasinya Ade. Mungkin seperti itu Ibu ya. Ibu ada yang ditanyakan? Mungkin yang kurang nanti boleh nanti masih bisa bertanya pada saya ya Bu ya. Ya baik Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Ibu dan Adek ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya pamit dulu. Mangga Ibu, assalamualaikum.